lagi ya teman-teman bersama kita di acara Ngopi Tipis, Ngobrol Pikiran dan juga Tipis-Tipis. Kali ini bersama dengan Mas Roni. Mas Roni ini mau kita ceritakan sebagai apa nih? Peneliti aja, Mas. Peneliti. Ya. Peneliti pendidikan. Pendidikan boleh, peneliti ilmu media boleh. Oh, ilmu media juga budaya ada. juga oke Budaya lah. juga oke. Kuliner apalagi ya. Mungkin yang relevan dengan kondisi saat ini kita bicara ke arah pendidikan ya, Mas. Boleh, boleh. Nah, ini kaitannya dengan pendidikan, Mas. Sebenarnya kalau dari sudut pandangnya Mas Roni ini, Mas. Pendidikan itu sebenarnya kan kalau bagi saya ya, Mas, bagi saya itu kan pendidikan itu yang sudah menyelesaikan persekolahan dari SD sampai SMA sampai juga ada yang berkuliah juga kuliah. Iya. Nah, kalau dari Mas Roni gimana? Barangkali ada cerita yang unik. Ya, itu bisa dikatakan demikian, Mas. Ya. Tapi pendidikan tidak sama dengan sekolah. Itu yang perlu kita garis bawahi sekarang ini. Meskipun dalam sekolah ada praktik pendidikan, tapi bukan berarti pendidikan sama dengan sekolah. Nah, ini perlu menjadi pemahaman bareng lah, Mas. Kalau saya kira selama ini capaian-capaian kita masuk ke SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, kita seakan-akan sudah memperoleh stigma bahwa diri kita adalah orang yang terdidik. Meskipun kita sudah masuk ke dalam lingkup sekolah. Tapi tidak berarti dia ketika lulus setelah masuk ke dunia luar, di luar kampus, di luar sekolah, dia sudah kemudian memahami apa itu pendidikan. Jadi saya kira kita perlu menggarisbawahi dulu, Mas, antara pendidikan dan sekolah itu sendiri. Oke, kita garis bawahi, Mas ya. Berarti ada sebuah perbedaan ya sebenarnya antara pendidikan dan juga sekolah. Sekolah kan itu adalah pendidikan yang dibentuk karena kurikulum. Kurikulum yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, kalau untuk pendidikan sendiri yang sesungguhnya, Mas, itu sebenarnya dari kacamata universe atau mungkin sudut pandang Mas Roni gimana nih? Waduh, ini terlalu umum juga ya ini ya. Atau mungkin dikerucutkan ya. Gimana nih? Mungkin saya kembali pada apa yang disampaikan Ki Hajar zaman dulu, Mas. Ketika kita masih SD, masih pakai dasi, tuturi, handayani. Bahwa pendidikan itu kan ada 3 ranah. Paling tidak yang kita sebut di sekolah itu, kemudian ada pendidikan di dalam rumah itu sendiri, kemudian ada pendidikan di luar rumah, yaitu adalah pendidikan di masyarakat. Nah, artinya di lingkup itu kita berada dalam situasi betapapun kita mau menyadari atau tidak, kita terdidik di situ. Nah, tapi kan seringkali kita memahami belakangan orang-orang itu, ya kita kalau sudah sekolah berarti sudah berpendidikan. Dianggap seperti itu. Dianggap seperti itu. Dan pada akhirnya sekolah itu menjadi tempat penitipan anak. Oh, kayak taman kanak-kanak. Kayak taman kanak-kanak. Bahkan seperti kalau kita pokoknya dari pukul 7 sampai pukul 13 kita sekolah dan orang tua di rumah itu sudah menitipkan ke sana seakan-akan mereka bersekolah. Dalam tanda kutip berpendidikan. Padahal kan belum tentu. Padahal kita harus melihat bahwa aktivitas pendidikan itu setidaknya dalam 3 ekosistem itu. Di masyarakat seperti apa, di rumah seperti apa. Nah, ini komponen pendidikan yang mungkin Mas Bahtiar bilang secara universe secara umum ya. Nah, di situ kita perlu melihat pada 3 hal itu, Mas. Dari 3 hal itu ya, Mas ya. Mungkin kebanyakan orang secara umum sudah mengalami ya, Mas. Ada yang belum juga misalkan. Atau mungkin ada juga yang dia tidak memiliki kesempatan yang sama mengalami pendidikan yang formal. Nah, apakah mereka juga ketika untuk berpikir secara pemahaman bisa juga setara atau melampaui dengan yang tidak memiliki kesempatan pendidikan formal secara umum? Iya, betul. Saya kira memang poinnya adalah memang sekolah itu justru dalam tanda kutip mereproduksi ketimpangan sosial. Gimana nih, Mas nih? Artinya kalau aku sekolah, ada kawan yang tidak sekolah, berarti kan aku punya privilege. Sementara orang lain yang tidak bersekolah dia tidak punya privilege. Sehingga dalam tanda kutip kalau kita lulus mendapatkan ijazah, mendapatkan gelar. Itu yang sebenarnya jadi privilege. Itu menjadi problem. Iya, dan juga menjadi privilege. Artinya memang hari ini pendidikan itu dimengerti dalam pengertian itu. Dalam pengertian sekolah, ijazah, dan seterusnya. Tapi sebenarnya saya mengajak kawan-kawan, terutama Mas Bahtiar ya, di sini kita kan ketemu lama ya. Udah lama, ini baru ketemu lagi. Udah ketemu lagi setelah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Kemana aja nih, Mas? Wah, ini sudah melalang buana ini, Mas. Bahwa kita, kalau kita bersekolah, ya kita harus memahami bahwa posisi kita tidak berarti final di situ. Tidak selesai. Ketika sudah lulus, jangan mengartikan diri sebagai saya sudah lulus dan selesai untuk berpendidikan. Itu yang susah. Betul. Dibangun pemahamannya. Betul. Kesadaran untuk selalu belajar sepanjang hayat adalah kesadaran punya privilege pendidikan di 3 ranah itu.
Meskipun di sekolah kita selesai, tapi di masyarakat, di komunitas atau di rumah, itu harus kita terus-menerus sadari bahwa itu termasuk bagian dari kita menjadi. Termasuk bagian kita untuk menggali apapun yang kita sebut sebagai pemahaman, kemudian kita aktualisasikan menjadi kecakapan kehidupan sehari-hari. Oke. Ini Mas, saya kira ini nih. Antara sekolah, masyarakat, dan rumah harus seimbang. Ini poin pentingnya Mas, bahwa saya tidak anti sekolah, bahwa saya bisa meneruskan studi di tingkat master misalkan. Sudah tidak, kan? Ya sudah, alhamdulillah Mas. Tapi tidak berarti kemudian saya merasa bahwa saya selesai dalam urusan pendidikan. Saya senantiasa menggali apapun, pemahaman saya ulang, saya dekonstruksi, kemudian saya lihat ternyata ada perspektif yang berbeda, lalu pemahaman yang lawas itu saya perbarui. Nah ini kan kesadaran tumbuh Mas. Berarti memang apa yang kita dapatkan, mungkin karena Mas Roni sudah memiliki kesempatan di wilayah yang formal sampai master. Betul. Kalau saya kan baru sarjana ini Mas. Itu kan memang setelah kita menyelesaikan pendidikan itu, jangan sampai menganggap bahwa diri kita selesai, aku nggak usah belajar lagi nih, karena pendidikanku sudah selesai. Itu problemnya. Itu problem yang banyak dilalui oleh banyak orang di luar sana ya Mas. Betul Mas. Jadi dia akhirnya kurang berkembang. Betul. Apalagi hari ini kan kita pusat-pusat pengetahuan ada di dalam ruang digital. Kalau kita mau untuk belajar sesuatu, kita bisa cari how to-nya misalkan, dan kita bisa belajar lebih dalam dari situ kan. Maka dari itu sebenarnya mempertanyakan apakah esensi sekolah atau perguruan tinggi itu masih relevan di hari ini. Ketika pengetahuan terdistribusi secara demokratis. Sekarang berkembang ya Mas? Berkembang kan? Memang yang harus diambil ada sebuah irisannya. Kalau kita hanya mengedepankan pada sebuah formalitas tertentu di pendidikan yang secara formal saja, itu untuk di wilayah kondisi saat ini, society saat ini kurang ya Mas. Menurutku harus memang ada irisan dengan masyarakat. Betul. Pihak luarnya, terus dan juga pembelajaran lain yang mungkin mendukung untuk membentuk sebuah kayak mungkin pondasi utama yang bisa disalurkan ke masyarakat yang lebih luas. Betul. Jadi layer kembali ke diskusi kita di awal, layer sekolah, masyarakat dan keluarga itu perlu kita perkuat. Nah, dalam istilahnya Ki Hajar Dewantoro namanya Trisinta Pendidikan kan sebenarnya. Meskipun ini kan istilah dan konsep yang sangat kuno ya Mas. Bahwa mungkin sudah seusia 1 abad lah kira-kira. Tapi paling tidak dari situ kita bisa mencapai kesadaran bahwa pendidikan itu bisa kita perluas di banyak ranah, dan dia merupakan satu kesadaran yang berkelanjutan, tidak berhenti pada lulus SMA, lulus kuliah lalu selesai, dan berhenti. Dan itu kebanyakan kawan-kawan, mungkin amatan saya itu justru kebanyakan seperti itu. Dia sudah bangga dengan gelarnya, dia masuk ke jenjang master, bahkan vokasi, master ataupun doktoral, merasa bahwa dia sudah dalam tanda kutip menguasai segala sesuatu di bidangnya yang dia lihat. Sementara hari ini kita tidak bisa pada satu perspektif ilmu saja kan. Benar. Harus ada sharing ya. Harus ada sharing. Maka istilah sekarang ini alih-alih kompetisi kita harus kolaborasi. Nah ini kan 2 hal poin penting juga kan dalam kesadaran berpendidikan itu. Kalau dulu kita berkompetisi terhadap bersaing, nggak bisa sekarang. Kita harus berkolaborasi. Nah, ini poin pentingnya Mas. Saya kira menjadi kita mempertanyakan ulang lah hari ini soal sekolah, soal pendidikan, soal kita sekarang menjadi seorang scholar katakanlah, atau seorang ilmuwan atau apapun itu tidak menjadi berhenti dalam tanda kutip ya. Gitu. Nah, ini Mas kaitannya dengan itu semua ya. Ini sebenarnya ada hal yang sedikit risih ya di telinga saya, dan beberapa yang saya amati adalah kadangkala memang banyak orang di luar sana yang masih mengkotak-kotakan bidang ilmunya, atau mungkin juga dia membatasi dirinya terhadap bidang-bidang ilmunya tertentu. Gitu, Mas. Kalau menurut saya, kalau saya berpikir kritis bahwa sebenarnya itu tidak seperti itu sih. Itu salah atau enggak tuh Mas saya Mas? Tentang kritis saya terhadap pendidikan yang saya lihat gitu. Iya. Justru kebanyakan orang berpikir secara istilahnya itu dalam ruang bernama ilmunya masing-masing, bernama jurusannya masing-masing. Kalau kita mempertanyakan itu, bahwa selama ini kita berada dalam gungkungan itu, dan kita berusaha untuk melampaui itu, justru Mas Bahtiar sudah mempertanyakan secara kritis. Dan memang benar, hari ini kita tidak bisa berada dalam tempurung itu aja Mas.
Maka dari itu belakangan kalau kita lihat perkembangan prodi ya katakanlah, kan ada prodi yang interdisipliner. Seperti prodinya kawan-kawan saya itu ada prodi kajian budaya dan media misalkan. Berarti itu bisa lintas apa aja? Lintas apa saja, ekonomi, sastra, sosiologi, filsafat dan lain-lain. Masuk semua ya? Masuk semua, dan ini justru malah menjawab persoalan hari ini yang multidimensional. Oh ya, sekarang kan memang problemnya kenceng banget ya? Iya, problemnya kan problem yang begitu istilahnya beririsan kan, dinamis kan. Nggak bisa kalau misalkan saya dari bahasa, kemudian mempertanyakan masalah soal kehidupan belakangan yang kompleks, dari perspektif bahasa kurang memadai. Maka dari itu kita membutuhkan kerjasama ilmu-ilmu yang lain. Nah ini bagian juga kita mempertanyakan bangunan ilmu kita, pendidikan kita secara kritis. Nah ini sebenarnya saya pribadi kalau mungkin tadi di awal Mas Bahtiar bilang, ini mau diidentifikasi sebagai siapa? Saya sebagai seorang peneliti yang mempertanyakan. Berarti memang Mas Roni, kalau bisa saya lihat adalah setiap orang kan memiliki karakter. Betul. Kan selalu saya tanyakan bahwa narasumber yang saya undang mau dipanggil atau dibentuk oleh masyarakat itu dengan sebutan apa? Sebutan apa? Misalkan ada yang dia sudah dosen ya dosen. Tapi ada juga yang non dosen pun dia mempunyai sebuah privilege lain yang sebenarnya itu menguatkan karakternya dia dan juga kebermanfaatannya untuk masyarakat. Betul. Kalau untuk Mas Roni sebagai peneliti yang kritis. Yang kritis, ya mungkin bisa dikatakan demikian. Kritis sebenarnya itu bukan kemudian muluk-muluk ya Mas. Tapi selalu mempertanyakan, menguraikan segala sesuatu, kemudian kita cacah-cacah segala sesuatu itu, kemudian kita lihat ini apakah sudah benar atau tidak. Kita tidak menerima secara given, secara mentah-mentah, secara taken for granted katakanlah. Apa sajalah yang jatuh dari langit kita terima begitu saja. Kalau kita berpikir secara kritis, berarti kita selalu melihat itu sebagai satu ruang alternatif. Ruang untuk terus, ya kalau dalam istilah kami itu diskursus yang selalu terbuka untuk peluang-peluang dikritisi. Kemudian dia bergerak dinamis dan macam-macam lah. Dia tidak sesuatu yang stagnan kira-kira gitu. Intinya memposisikan diri pada kondisi standby terhadap perubahan. Dan juga mengkritisi juga istilahnya itu ketika ada sesuatu hal perubahan atau mungkin hal-hal yang mungkin dianggap secara logika berpikirnya itu kurang wajar atau perlu diberi masukan, Mas Roni bertindak lah ya. Iya, setidaknya meskipun tidak secara verbal, tapi paling tidak melalui penulisan, saya menulis itu misalkan kayak gitu Mas. Punya itu ya, buku tulisan ya sekarang ya? Ya, alhamdulillah Mas, saya pernah menulis, dulu pernah judulnya itu Genealogi Hoax Indonesia. Itu mempertanyakan apakah hoax itu sebagai belakangan kita melihatnya itu informasi palsu, disinformasi, malinformasi, tapi ternyata enggak Mas. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Roni gimana nih? Kemarin kan aku beberapa kali memang podcast itu membahas terkait hoax dan tidak hoaxnya saja. Kalau hoax kan dianggap adalah sebuah informasi yang mungkin menggiring sebuah opini terhadap sesuatu hal untuk kepentingan orang yang membuat hoax itu. Betul. Kalau dari posisi Mas Roni gimana nih? Saya pertama melihat hoax itu sebagai sesuatu yang diskursif gitu dulu lah. Artinya begini Mas. Pada tahun tertentu hoax itu dimaknai sebagai apa dan belakangan kita memaknai sebagai yang tadi disampaikan Mas Bahtiar. Saya meneliti hoax pertama kali itu muncul di Indonesia terutama dengan istilah hoax di media disebutkan itu pada tahun 2008. Kalau Mas Bahtiar ingat, era-era itu kan ada era santet melalui SMS. Ada pokoknya. Ada, zaman dulu. Dan itu semacam kayak semacam hoax kalau belakangan kita lihat. Bahwa itu kemudian kolor hijau, hantu kolor hijau, kemudian masih ingat nggak? Era-era tahun 2008. Ya. Baru belakangan ada tahun 2012 ada kiamat 2012 itu ingat nggak? Isu itu ya. Isu itu. Nah, itu kan hoax juga ya. Itu hoax juga. Hoax itu pertama kali kita maknai sebagai suatu yang sifatnya itu komedi. Komedi itu lelucon. Seperti kalau ditilik dalam literatur di Inggris, hokus pokus, ingat nggak? Hokus pokus itu kayak April Mop gitu loh Mas. Oh ya, mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Nah, awalnya hoax itu pada ranah seperti itu. Tapi ketika masuk ke Pilpres 2012, 14, 19, hoax kemudian masuk ke wilayah ekonomi politik. Ya, nah itu. Era 2018 kita tahu bahwa di situ banyak informasi yang dianggap palsu untuk menyerang suatu paslon atau suatu kelompok. Dari sana kita sebut sebagai hoax. Belakangan pula hoax itu masuk ke ranah undang-undang katakanlah, penyebaran informasi palsu, religi dan macam-macam. Nah, artinya
kalau tadi Mas Bahtiar mengatakan hoax dengan tidak hoax, saya melihatnya pada perspektif bahwa hoax itu sebagai satu wacana dia berkembang. Oh ya, dia ada perjalanan perkembangannya ada juga perkembangan, ada perjalanannya. Nah itu yang saya teliti Mas, di kajian media. Nah itu gimana tuh Mas? Nah dari penelitian saya kemudian hoax itu sebagai istilah dia menyempit, kadang melebar, kadang mempeyorasi. Kalau dulu hoax itu hanya urusan komedi, lelucon, April Mop kan sebagai satu lucu-lucu lah pokoknya itu untuk membuat efek lelucon. Tapi belakangan hoax itu kita stigmakan kepada orang yang tidak sesuai dengan haluan politik kita, dan itu versi katakanlah tulisan tertentu atau berita tertentu, dan kita menyebutnya sebagai hoax. Jadi hoax itu seakan-akan seperti ujaran kebencian, seperti ini pokoknya kamu melawan kekuasaan, gitu-gitu loh. Ya, jadi ada stigma-stigma yang ditempatkan di situ. Stigmanya sekarang lebih negatif dan perlawanan ya, perlawanan pada saat ini ya. Padahal sebagai satu istilah dia sangat positif hoax itu. Karena membuat lelucon. Komedi ya. Komedi bahwa itu tidak benar, itu bohong, kan efeknya komedi kan. Tapi kalau belakangan kita melihat hoax itu kemudian bisa memperluas ke masalah ekonomi politik, masalah tatanan sosial. Nah ini satu perkembangan Mas yang saya teliti. Perkembangan yang diteliti. Tapi di sisi lain juga kan hoax juga itu loh Mas, mempengaruhi chaos banyak orang juga loh Mas itu. Itu kan mungkin yang diantisipasi adalah seberbahaya chaosnya itu sampai sejauh itu misalkan. Betul. Iya. Kalau itu sampai menyebabkan chaos yang berlebihan pun kan juga akan sangat berbahaya untuk dinamika yang mungkin pada saat ini ya kemarin itu adalah banyak ekonomi politik dan macam-macam. Iya. Nah, bahkan belakangan hoax itu dipeorasi menjadi satu istilah kampanye hitam. Nah, kan yang kamu sebut tadi bahwa itu membuat chaos tatanan. Kita bisa bikin hoax melalui media sosial, karena media sosial kan bukan hanya memproduksi dan mengonsumsi pesan, tapi mendistribusi juga kan. Benar. Dan itu makin masif kalau dengan adanya media sosial. Kita bisa buat hoax untuk menyerang suatu sosok atau individu atau tokoh melalui berita-berita, informasi-informasi yang itu tidak benar. Nah ini kan satu bagian dari kampanye hitam. Itu bisa jadi strategi itu juga. Strategi itu juga ya. Iya. Nah ini bagian dari pendidikan kritis juga sebenarnya Mas. Pendidikan kritis ya. Mas, kalau dari menanggapi itu semua yang banyak tadi itu sebenarnya gimana sih caranya untuk kalau kita kan mungkin sudah bisa agak sedikit memilah ya. Betul. Oh mana ini hoax, mana ini enggak hoax. Kalau memang ini hoax, ranahnya ini mau ke wilayah arah mana nih? Ranah komedi atau juga yang kampanye hitam misalnya. Itu kan bagi kita mungkin sudah bisa memilahnya. Bagi orang yang polos, Mas, tidak tahu apapun. Atau mungkin dia yang hanya melihat bahwa ada berita ini, dia seperti itu. Dia tidak menilai dari sudut pandang yang lain atau dia tidak memiliki informasi. Gimana Mas? Ada satu pesan yang saya kemudian bisa ambil itu sebagai satu bekal untuk mengatasi itu Mas. Pertama bahwa membaca itu bukan hanya menyerap informasi, tapi mengkritisi apa yang kita baca. Nah itu satu bekal yang menurut saya kalau kita membaca informasi di media sosial belakangan ini, begitu banyaknya limpahnya informasi itu bertumpang tindih. Pertama kita jangan percaya itu. Berarti langsung memposisikan diri seperti ini. Kita ketika membaca artikel nih, literasi misalkan, judulnya apa misalkan, misalkan berita Mas Roni beli donat gitu. Sebentar, langsung jangan kita percaya. Mas Roni baru beli donat nih kemarin di sana, aku beli di sana lah. Betul. Jangan percaya dulu ya. Jangan percaya. Artinya membaca atau menyimak itu bukan menerima atau membaca apa yang kita lihat di teks itu, tetapi mengkritisi atau mempertanyakan apa yang kita terima itu. Hari ini kita kekurangan itu, Mas. Artinya literasi, melek literasi dalam tanda kutip Kalau dulu itu bisa membaca dan menulis, literasi hari ini tidak seperti itu, Mas. Literasi hari ini adalah kita bisa mengkritisi, memilah-memilih apa yang kita baca. Dan dari situ kita bisa punya daya istilahnya itu, objektivitasnya itu bisa terjaga di situ. Pertimbangannya ada. Sekarang kamu coba amati Mas, betapa banyak informasi yang terdistribusi di grup WhatsApp dan kita terima itu apa adanya. Banyak. Dan itu sebenarnya bukan gejala hari ini loh. Kalau Mas Bahtiar ingat era-era tahun 2000-an, masih masuk SMS ya dulu ya. Iya, dulu SMS broadcast ya. Ada broadcast, misalkan tolong kirimlah ke 10 orang, kalau tidak akan sampai ke kamu dan kamu akan terkena mara bahaya. Ingat nggak? Ada ancaman ya. Orang-orang zaman dulu langsung percaya dikirimkan ke 10 orang. Akhirnya
pulsanya berkurang tuh. Berkurang. Tapi juga akhirnya kan membuat kita sebenarnya latah kan. Ya. Jadi kecenderungan latah hari ini itu tidak terjadi pada belakangan saja. Di era dulu juga ada. Bahkan di era sebelum itu saya masih ingat era-era 70-80 saya pernah baca artikel bahwa ada namanya SMS, bukan SMS sorry. Pesan kirim surat. Berantai seperti itu melalui pesan pengiriman pesan seperti itu, melalui surat seperti itu. Kalau kamu tidak kirimkan ke sekian orang, maka kamu akan mendapatkan bahaya. Nah, ini kan kecenderungan yang hari ini dipertajam juga dengan lingkungan media sosial, ruang digital lebih kompleks. Ya. Jadi cukup dengan bekal bahwa membaca itu tidak hanya mengonsumsi apa yang kita lihat dan kita baca di situ, tapi mengkritisi apa yang kita baca. Kita beli pertanyaan mungkin ya, ketika kita baca literasi nih, straight gitu. Misalkan Mas Roni kemarin membeli donat di toko sana gitu. Ya wes, lah kenapa kok Mas Roni beli donat di toko sana? Apa ya bener ini enak? Apa ya jangan-jangan dia hanya karena jalan searah saja. Pas kelaparan. Bangannya nggak ada, tak makan aja. Nah, itu kan berarti gitu ya. Itu latah. Itu latah. Jadi jangan percayalah terhadap apapun di dalam media sosial. Kita perlu kritisi, kita punya jarak di sana, kita putuskan. Benar atau tidaknya, itu keputusanmu. Sekarang kan untuk verifikasi informasi kan sangat mudah, Mas. Setidaknya kita cek saja di Google, informasi atau berita yang serupa, apakah benar atau tidaknya itu kita bisa timbang di sana. Gitu Mas. Cara ngeceknya gimana Mas? Ya paling mudah misalkan ya soal donat tadi, dia belinya di Jakal katakanlah. Kita cek apakah di Jakal itu ada penjual donat. Di sana apakah benar yang dimaksud warung ini? Kan ada 10 warung misalkan. Nah kita cek apakah mereknya benar atau tidak. Jangan-jangan itu tidak belinya di Jakal. Jangan-jangan belinya di Gunung Kidul misalkan. Nah, intelijensinya jalan lah. Intelijensinya jalan. Pola pikirnya. Betul. Jadi hari ini kita itu pertama diuntungkan oleh media sosial, tapi di pihak lain kita juga menjadi korban dari media sosial itu. Maka keputusan paling penting adalah verifikasi. Verifikasi. Highlight-nya di situ ya. Membaca bukan hanya mengonsumsi informasi, melainkan mengkritisi apa yang kita baca. Lalu verifikasi. Verifikasi tadi. Keren. Bukunya apa aja nih Mas? Waduh. Ini siapa tahu. Ya tadi soal hoax ya. Kedua tentang pendidikan sebenarnya, manusia tanpa sekolah. Itu iya, meskipun saya sekolah, tidak berarti saya mengajak kawan-kawan untuk tidak bersekolah. Jangan. Seperti yang tadi saya bicarakan di awal bahwa sekolah tidak sama dengan pendidikan. Meskipun dalam sekolah ada praktik pendidikan, tapi kita perlu mengkritisi meskipun kita sebagai seorang orang yang bersekolah, tetap kita kritisi. Jadi itu buku sebenarnya soal biografi pemikiran gitu aja. Biografi pemikiran ya. Intinya adalah tentang mengkritisi dari kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah, kemudian praktik pendidikan yang belakangan katanya merdeka belajar, ternyata kita masih belajar merdeka. Oh, berarti belum merdeka belajar. Iyalah. Belajar merdeka kan baru caranya merdeka yo. Merdeka belajar kan sudah jalan. Sudah advance seakan-akan. Gitu padahal kawan-kawan guru itu mempraktikkan apa yang disebut sebagai kurikulum merdeka, tapi dia sendiri terkungkung oleh beban administratif. Gurunya tidak merdeka. Terkungkung dalam beban administrasi. Ini apa? Beban apa? Artinya begini, bahwa dia harus selalu dalam tanda kutip ya. Katakanlah terbebani untuk masuk ke urusan akreditasi. Kemudian menilai siswa yang itu begitu banyaknya, padahal dia lupa bahwa setiap siswa itu unik, dia harus punya strategi untuk ini, itu. Mas, pola pikir ini yang mungkin perlu dibangun ya, perlu dipupuk juga untuk di wilayah-wilayah pengajar ya. Bahwa setiap siswa atau setiap mahasiswa ya mungkin, kalau yang wilayahnya ranahnya dosen, itu memiliki karakter yang unik sendiri-sendiri dan tidak bisa digeneraliskan. Betul. Ya. Nah itu gimana nih Mas kira-kira ya? Ada pesan-kesan nggak Mas nih untuk para pengajar di Indonesia ya, khususnya Indonesia dulu lah ya. Bagaimana sih caranya untuk membangun dirinya agar dia ada pada posisi titik kesadaran yang bisa melihat anak didiknya bahwa adalah yang dia didik itu memiliki keunikan masing-masing. Betul. Dan mereka bisa memanagenya dan bisa memaksimalkan potensinya para murid-muridnya itu. Itu gimana Mas caranya Mas? Untuk pertama guru jangan hanya terkungkung pada mekanisme pengajaran yang monoton. Artinya situasi mengajar itu kan kalau dalam perspektif guru itu kan berulang.
per sekolah, per kelas, dan per minggu pelajaran bahasa Indonesia monoton dan macam-macam. Guru harus pertama melihat bahwa setiap anak itu unik, bahwa dia itu dalam pelajaran bahasa Indonesia misalkan, saya sebagai guru bahasa Indonesia, anak ini suka matematika, suka menggambar, suka macam-macam, kecenderungan bakatnya di mana, itu harus kita terima sebagai satu keanekaragaman peserta didik. Biasanya diterima dulu ya ke wilayah yang mengajarnya itu. Harus, wajib. Soalnya kalau nggak terima nanti ujungnya dihujat pasti. Ya pertama dihujat. Kedua justru kita menjadi alat penyeragaman. Nah itu. Pokoknya kalau kamu nggak bisa matematika, kamu nggak bisa bahasa Indonesia, kamu tidak pintar di kelas ini. Kan untuk mentalitas dari si yang anak didik, down, Mas. Down. Justru malah kita mereproduksi kesenjangan sosial juga yang tadi. Mental ya itu, kesehatan mental. Justru sekolah menjadi penyebab anak-anak kehilangan bakatnya. Karena sekolah menjadi alat penyeragaman. Ini problem juga, Mas. Ini problem loh. Imajinasi mereka terbatas. Terbatas. Oleh karena itu, guru harus melihat keanekaragaman peserta didik itu sebagai satu anugerah. Yang guru itu jangan hanya memperjejal pengetahuan, informasi, materi semata, melainkan juga mendampingi peserta didik untuk menumbuh kembangkan bakatnya. Dan ini pendidikan dasar menjadi salah satu kunci di tingkat dasar terutama ya, supaya mereka anak didik ini bisa tahu ke depan dia akan mempertajam di bakat yang mana. Jadi saya kira bakat itu selain dia menjadi preferensi individu, dia bisa dipertajam, dia bisa dikembangkan. Dan itu bergantung pada guru, sekolah, dan kurikulum. Kalaupun sekolah dan kurikulum itu tidak bisa membuat anak tajam, mengembangkan bakatnya, setidaknya guru, dia harus memahami ini. Paling nggak kesadaran dari si gurunya sudah paham. Betul. Tinggal nanti gimana caranya mengemas ya. Nah, mungkin ke wilayah mana nih aku bakal keluarkan nih. Betul. Jadi guru harus merdeka. Bukan hanya merdeka belajar, melainkan belajar merdeka dulu urusan itu. Gitu. Berarti belajar merdeka dulu. Belajar merdeka dulu. Karena belum semua merdeka ini. Iya. Kesadarannya loh, Mas. Kesadarannya. Betul. Meskipun kita sudah tidak dijajah Belanda, tapi warisan-warisan kolonial sudah masuk dalam kesadaran kita. Itu yang bahaya ya. Iya. Karena ketika itu akan ada merdeka, tetapi yang dilawan bukan bangsa penjajah, malah bangsanya sendiri. Karena dia terpengaruh oleh kesadaran kolonial. Contoh misalkan dalam struktur ruang kelas, guru ada di depan, sekolah ada siswanya berjejer duduk misalkan ya. Guru seakan-akan di depan ini sebagai pusat pengetahuan. Padahal hari ini kita nggak bisa guru itu menjadi pusat pengetahuan. Anak-anak itu lebih pintar secara informasi. Dia bisa mengaksesnya, lebih maju. Oleh karena itu, tidak lagi menjadi teacher center. Kita harus bergeser pada student center. Artinya mendampingi siswa untuk menemukan apa yang dia pelajari. Itu, jadi harus seperti itu polanya. Berarti sistemnya adalah sharing system. Sharing system antara pengajar dan juga siswa. Yang dia tertariki apa, dia mempunyai informasi apa, kita temukan bersama, dari si guru juga menampung, dan juga karena dia sudah memiliki kesadaran yang mungkin dia bisa mengolahnya, akhirnya di pertemuan itulah harapannya bisa terwujud pendidikan tadi yang merdeka. Itulah kira-kira kunci diskusi kita hari ini, Mas Batiar. Sip ya? Sip. Kira-kira nih Mas, dari Mas Roni ada resolusi apa nih buat teman-teman di era yang masa ini ya Mas ya? Dari beberapa ilmu yang sudah didapatkan Mas Roni untuk anak muda Mas tentunya. Pertama, setidaknya kita punya privilege katakanlah ya. Setiap orang punya privilege. Apapun itu, mau bentuknya dia seorang scholar, dia seorang aktivis, seorang penggiat apapun. Dari situ kita perlu maksimalkan. Dan dari maksimal itu semua kita perlu kembangkan terus, bahwa jangan sampai kita berhenti pada apa yang sudah kita peroleh, apalagi soal pendidikan. Belajar sepanjang hayat itu kuncinya. Jangan hanya belajar ketika kamu sudah di bangku sekolah atau perguruan tinggi, lulus selesai. Itu sudah ya? Itu justru menjadi lonceng kematian dia. Kalau kesadaran. Kita perlu mengembangkan itu dan menyadari bahwa kita hari ini belajar sepanjang hayat, dan belajar sepanjang hayat itu tidak mengenal kata final.
Hari ini mungkin kita bisa menyadari bahwa Mas Bahtiar sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pegawai, tapi tidak berhenti pada itu. Mas Bahtiar juga punya bisnis, belajar macam-macam. Kenapa kau bilang-bilang? Ya, karena Mas Bahtiar manusia multidimensi. Nah, itu. Jadi yang penting kita tetap bisa survive lah. Dan menyadari bahwa semua ini perlu kita kembangkan. Kita jangan letih untuk belajar, dan belajar adalah satu kunci kita untuk maju. Benar. Gitu kira-kira. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa jangan terlalu membatasi diri kita pada satu titik tertentu ya. Betul. Yang terpenting adalah terus belajar, terus perform, dan juga melihat peluang ya. Melihat peluang dalam tanda arti adalah kita jangan membatasi sebuah hal itu berhenti ya. Betul. Terus bergerak, tetap berjuang, dan juga sampai akhir hayat pun kita harus terus bergerak dan multidimensional. Ya. Dan tidak berkompetisi, melainkan berkolaborasi. Sharing is caring. Ya. Sampai jumpa lagi. Super sekali. Di acara Ngopi Tipis. Ini sangat lucu, menegangkan, akademisi juga ada. Aduh. Tapi juga membangun kalian. Iya. Sampai jumpa lagi ya, teman-teman. Sip, makasih.